Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan kita pada pagi ini dengan judul Wakil Kristus. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami dan menyertai kami selalu. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat renungan kita terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kasih, pada waktu Kristus dia naik ke sorga kepada Bapa, ia tidak membiarkan pengikut-pengikutnya tanpa bantuan apa-apa. Roh Kudus sebagai wakilnya, para malaikat sorga sebagai roh yang melayani, dikirim guna membantu mereka yang menghadapi pergumulan besar untuk berperang mencapai iman yang benar. Hendaklah selalu diingat bahwa Yesus adalah penolongmu. Yesus adalah penolong saudara dan saya. Tak seorang pun mengetahui tabiatmu secara istimewa. Ia sedang memperhatikan saudara dan saya. Dan jika saudara dan saya ingin dituntun olehnya, ia akan mengelilingi saudara dan saya dengan pengaruh-pengaruh yang baik, yang menyanggupkan kita untuk melengkapi segala kehendaknya di dalam diri kita. Saudaraku yang kasih, dalam kehidupan Kristen, kehidupan ini adalah merupakan suatu peperangan. Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat Efesus di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dalam peperangan kebenaran melawan kejahatan ini, maka kita boleh menang hanya dengan pertolongan Allah. Keinginan kita yang fana ini harus ditaklukkan kepada keinginan yang maha kuasa. Kemauan manusia harus menjadi satu dengan kehendak Allah. Ini akan membawa Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus adalah wakil Kristus. Dia akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus bertindak melalui Roh Suci atau Roh Kudus, karena itulah wakilnya. Melalui Roh Suci, ia mencurahkan kehidupan rohani ke dalam jiwa, membangunkan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Jadi hanya Roh Kudus sebagai wakil Kristus yang bisa menyanggupkan kita untuk melakukan kebaikan dan membersihkannya dari kerusakan moral dan melayakkan kita bagi kerajaan Tuhan. Yesus ingin mencurahkan berkat-Nya yang berlimpah dan membagi-bagikan kasih karunia-Nya kepada semua manusia. Dialah penasihat ajaib dan tak terbatas dalam hikmat dan kekuatan. Dan jikalau kita mau menerima kuasa Roh-Nya, maka kita mau dibentuk oleh Ilahi, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Rasul Paulus juga dia menulis kepada sidang Filipi dalam Filipi 2 ayat 9, bahwa di dalam Kristus secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saudara dan saya, tidak pernah hati manusia merasa bahagia sampai ia dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita tidak pernah akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati kalau Roh Kudus tidak ada bersama-sama dengan kita yang adalah wakil Kristus. Dan Roh itu dia menyesuaikan jiwa yang dibaharui itu kepada teladan Kristus. Dan melalui pengaruh Roh Kudus, perseturuan terhadap Allah diubahkan ke dalam iman dan kasih, kesombongan kepada kerendahan hati. Dan jiwa akan melihat keindahan kebenaran, dan Kristus dipermuliakan di dalam kesempurnaan dan kemuliaan tabiat.
Sementara segala perubahan ini terjadi, maka seluruh malaikat sorga akan bersorak-sorak dan Allah bersama Kristus, Bapa bersama Kristus akan bersuka-suka oleh jiwa-jiwa yang dibentuk serupa dengan teladan Tuhan. Biarlah kita selalu menyadari bahwa di dalam perjuangan kita melawan kuasa kejahatan, Roh Kudus adalah wakil Kristus akan bersama-sama dengan kita, dan kita akan memenang melawan setan dan malaikat-malaikatnya. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.